Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Ahmad Feriawan dari TL2C. Oke, saya akan menjelaskan segitiga daya. Dari rangkaian listrik 2. Sebelum kita masuk ke segitiga daya, kita harus memahami dari 3 daya berikut: daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Ya, kita masuk ke daya yang pertama, yaitu daya nyata. Secara sederhana, daya nyata adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Jadi diubah menjadi energi lain. Sebagai contoh, sini ada kompor dan suplai listriknya. Berarti sini daya nyata yang digunakan untuk menyalakan kompor listrik, energi listrik yang mengalir dari jaringan dan masuk ke kompor listrik dikonversikan menjadi energi panas oleh elemen pemanas kompor tersebut. Jadi kompor ini tidak menggunakan tabung, melainkan menggunakan aliran listrik, suplainya dari listrik, jadi bukan dari gas. Kompor ini bisa panas akibat listrik yang dikonveksikan menjadi energi panas oleh elemen pemanas kompor tersebut. Dan daya listrik pada arus listrik DC dirumuskan sebagai perkalian arus listrik dengan tegangan DC P sama dengan tegangan DC P sama dengan I kali V. Kemudian jika listrik AC, perhitungan daya menjadi sedikit berbeda karena melibatkan faktor cos. Sini ada cos, belakangnya ditambahin cos. Ada kode cos ini. Jadi P sama dengan I kali V kali cos theta. Ya, sekian penjelasan untuk daya nyata. Kita masuk ke daya yang kedua, yaitu daya reaktif. Yang kedua adalah daya reaktif. Daya reaktif secara sederhana itu adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan beban induktif seperti pada motor listrik, induksi misalnya. Terus medan magnet yang dibangkitkan oleh daya reaktif di kumparan stator berfungsi untuk menginduksi rotor sehingga terciptanya medan magnet induksi pada komponen rotor pada trafo. Daya reaktif berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer sehingga medan magnet primer tersebut menginduksi kumparan sekunder. Ini ada motor, ini ada gambar-gambarnya. Jadi ini gambar yang pertama, ini gambar motor ya. Pada gambar pertama, daya reaktif yang dibutuhkan oleh motor listrik disuplai oleh sistem pembangkit utility. Terus kalau yang gambar kedua itu kebutuhan daya reaktif dicukupi oleh kapasitor. Ini kapasitornya. Jadi kalau ini tadi
utility. Di sini ada kapasitornya. Kapasitor sehingga daya total yang ditanggung oleh jaringan listrik berkurang. Dan satuan daya reaktif adalah volt ampere dan disingkat dengan var. Sekian untuk daya reaktif yang daya kedua. Kemudian kita masuk ke daya yang ketiga, yaitu daya semu. Daya semu. RMS itu adalah, sini kan ada RMS. RMS itu adalah nilai tegangan listrik AC yang akan menghasilkan daya yang sama dengan daya listrik DC ekuivalen pada suatu beban resistif yang sama. Kemudian yang daya ketiga, daya semu atau juga daya total. Daya semu adalah perkalian antara tegangan efektif root mean square dengan arus efektif root mean square, yang dirumuskan S sama dengan V RMS kali I RMS. Ya, berikut adalah rumus sederhana perhitungan tegangan RMS. Ya, bisa dilihat. Rumus tegangan RMS itu V RMS sama dengan V max per akar 2. Kalau rumus arus RMS, I RMS sama dengan I max per akar 2, dimana V max dan I max, V maksimal dan I maksimal adalah tegangan maupun arus listrik pada listrik tertinggi di grafik yang gelombang sinusoidal listrik AC. Ya, ini tegangan RMS pada grafik sinusoidal. Nah, karena kita sudah sampai daya yang semu, daya yang ketiga, kita balik lagi ke segitiga daya. Segitiga daya merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antara tipe-tipe daya yang berbeda, daya nyata, daya reaktif, daya semu, berdasarkan prinsip trigonometri. Hubungan antara daya nyata, daya reaktif, daya semu dapat kita ilustrasikan ke dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring sebagai daya semu. Ini sebagai daya semu, salah satu sisi siku sebagai daya nyata dan sisi siku lainnya sebagai daya reaktif. Bisa dilihat di sini. Sesuai dengan hubungan segitiga di atas, maka hubungan antara daya nyata dan daya reaktif dan daya semu dapat dideskripsikan ke dalam sebuah persamaan Pythagoras. Ya, sekian penjelasan saya dari segitiga daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.